Assalamualaikum Sobat Misteri. Kali ini kita akan mengangkat sepenggal kisah Raden Kian Santang, yang sudah tidak asing lagi. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian semua subscribe dan like terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasannya sob. Artikel ini dikutip dari beberapa situs yang membahas tentang Raden Kian Santang, dan beberapa narasumber. Prabu Kian Santang atau Raden Sangara atau Syekh Sunan Rohmat Suci adalah putra Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Ketika dewasa, ia belajar agama Islam di Mekah dan mengubah namanya menjadi Galantrang Setra. Meski berbeda keyakinan dengan sang ayah yang memeluk Hindu, Kian Santang tetap menjadi penyebar agama Islam di wilayah Pajajaran. Raden Kian Santang atau Raden Sangara merupakan putra ketiga atau bungsu dari pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyi Subanglarang. Anak pertama Prabu Siliwangi Nyi Subanglarang adalah Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana dan anak kedua Nyi Rara Santang. Nyi Subanglarang yang merupakan putri dari Syekh Kuro, penyebar Islam di Karawang, mendidik putra-putrinya secara Islam. Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana mendirikan kota Cirebon. Raden Kian Santang lahir pada sekitar abad ke-15 dan merupakan anak Prabu Siliwangi dari istrinya yang bernama Nyai Subanglarang. Ia memiliki dua saudara kandung yang bernama Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, pendiri kerajaan Cirebon, dan Rara Santang, ibu Sunan Gunung Jati. Sejak kecil hingga remaja, Kian Santang dilatih ilmu bela diri hingga tumbuh menjadi sosok satria Pajajaran. Ketika sudah mahir dalam bela diri, Kian Santang mengisi waktunya dengan berburu ke hutan. Ia pun mudah untuk mendapatkan hewan buruan menggunakan panahnya. Hal itu membuat Prabu Siliwangi sangat bangga dan mengangkatnya menjadi senopati Pajajaran. Kian Santang pun tumbuh menjadi ksatria yang gagah perkasa dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Raden Kian Santang yang memiliki nama lain Syekh Rahmat Suci pun menjadi penyebar Islam di sebagian wilayah pegunungan Jawa Barat hingga akhir hayatnya. Konon Syekh Sunan Rohmat Suci atau Raden Kian Santang dimakamkan di Godog Garut, Gunung Nagara, Cilote Urun. Kompleks permakaman ini dikeramatkan dan kerap dikunjungi masyarakat. Pada usia 22 tahun Prabu Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor II yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan dan penobatan Prabu Munding Kawati, putra sulung Prabu Susup Tunggal, menjadi Panglima Besar Pajajaran. Guna mengenang peristiwa sakral penobatan dan penyerahan tongkat pusaka kerajaan Pajajaran tersebut, ditulislah oleh Prabu Susup Tunggal pada sebuah batu. Prasasti itu dikenal sampai sekarang dengan nama Batu Tulis Bogor. Peristiwa itu istimewa di lingkungan Keraton Pajajaran. Prabu Kian Santang merupakan kesatria gagah perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan kegagahan dan kesaktiannya. Akhirnya Prabu Kian Santang meminta petunjuk kepada ayahnya Prabu Siliwangi untuk mencarikan lawan yang dapat menandinginya. Tiba-tiba datang seorang kakek yang memberitahu bahwa orang yang dapat menandingi kegagahan Prabu Kian Santang adalah Sayyidina Ali di Tanah Suci Makkah. Sebetulnya saat itu Sayyidina Ali telah wafat. Tetapi konon Prabu Kian Santang dipertemukan Sayyidina Ali secara gaib atas kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Orang tua itu berkata kepada Prabu Kian Santang, "Kalau Anda mau bertemu dengan Sayyidina Ali harus melaksanakan dua syarat. Pertama, harus mujasmedi dulu di ujung kulon. Kedua, nama harus diganti menjadi Galantrang Setra. Galantrang berarti berani. Setra bermakna bersih suci." Setelah melaksanakan dua syarat tersebut, berangkatlah Prabu Kian Santang ke Tanah Suci Makkah. Tiba di Makkah dia bertemu dengan seorang lelaki. Kian Santang tidak tahu laki-laki itu adalah Sayyidina Ali. Prabu Kian Santang yang mengganti nama menjadi Galantrang Setra bertanya kepada laki-laki itu, "Kenalkah dengan orang yang namanya Sayyidina Ali?" Laki-laki itu menjawab kenal dan bisa mengantarkannya ke tempat Sayyidina Ali. Prabu Kian Santang yang mengganti nama menjadi Galantrang Setra bertanya kepada laki-laki itu, "Kenalkah dengan orang yang namanya Sayyidina Ali?" Laki-laki itu menjawab kenal dan bisa mengantarkannya ke tempat Sayyidina Ali. Sebelum berangkat laki-laki itu menancapkan sebuah tongkat ke tanah, yang tak diketahui oleh Galantrang Setra.
Setelah berjalan beberapa puluh meter, Sayyidina Ali berkata, "Wahai Galantrang Setra, tongkatku ketinggalan di tempat tadi, coba tolong ambilkan dulu." Semula Galantrang Setra tidak mau, tetapi Sayyidina Ali mengatakan, kalau tidak mau ya tentu tidak akan bertemu dengan Sayyidina Ali. Terpaksalah Galantrang Setra kembali ke tempat bertemu, untuk mengambilkan tongkat. Setibanya di tempat tongkat tertancap, Galantrang Setra mencabut tongkat dengan sebelah tangan, dikira tongkat itu akan mudah lepas. Ternyata tongkat tidak bisa dicabut, justru tidak sedikit pun berubah. Sekali lagi dia berusaha mencabutnya, tetapi tongkat itu tetap tidak berubah. Ketiga kalinya, Galantrang Setra mencabut tongkat dengan sekuat tenaga dengan disertai tenaga batin. Tetapi bukan tercabut, justru kedua kaki Galantrang Setra ambles masuk ke dalam tanah, dan keluar darah dari tubuh Galantrang Setra. Ternyata laki-laki yang baru dikenal itu adalah Sayyidina Ali. Setelah tahu, Prabu Kian Santang pun takluk. Prabu Kian Santang pun mendalami agama Islam. Dia bermukim selama 20 hari. Kemudian dia pulang ke tanah Sunda, Pajajaran, untuk menengok ayahnya Prabu Siliwangi dan saudara-saudaranya. Setibanya di Pajajaran dan bertemu dengan ayahnya, dia menceritakan pengalamannya selama bermukim di tanah Mekah serta pertemuannya dengan Sayyidina Ali. Kian Santang diberi keleluasaan untuk menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah kerajaan Pajajaran. Itulah ulasan kisah Raden Kian Santang penyebar agama Islam di Jawa Barat. Semoga kalian semua terhibur. Dan buat para sobar misteri jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu murah loh sob. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan next cerita Raden Kian Santang di part 2-nya.